Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Sebastian Kemeriakan yang 2024 10 10 60 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya mengenai tugas praktikum 4 dan 5 data mining tentang classification tree. Langsung saja di sini tugasnya adalah ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine 5 Indian diabetes breast cancer dengan akurasi berdasarkan confusion matrix 20%, 30%, dan 40%. Langsung saja masuk ke codingannya. Di sini terdapat eh, beberapa library, ada NumPy, Pandas, Matplotlib, dan ini ada from scalar model selection untuk mengimport train test split untuk split X dan Y nanti, lalu scalar matrix untuk menghitung confusion matrix nanti, scalar tree untuk decision tree classifier untuk fungsi decision tree classifier, scalar matrix untuk accuracy score untuk menghitung akurasi nanti, datasets untuk load wine, untuk load breast cancer, dan scalar import tree untuk import tree nanti. Ini sudah di run untuk kasus pertama, dataset pertama, yaitu wine. Di sini membuat variabel baru data wine dengan load wine. Untuk mengeload wine, ini tadi, load wine tadi. Lalu dengan variabel baru untuk membaca data wine tadi. Jika sudah, kita akan print satu persatu feature name, data wine feature names, lalu data set shapes untuk wine shape, untuk shape-nya nanti berapa kolom berapa barisnya, lalu di dataset untuk memunculkan semua isi data tadi. Pengetaran. Nah, di sini terdapat feature name, ada alcohol, malic acid, S, alkalinity of S, magnesium, phenols, dan lain-lain. Lalu untuk dataset shape-nya sendiri ada 178 baris dan 13 kolom. Nah, di sini terdapat datasetnya. Nah, di sini cuma ngambil 5 teratasnya doang ya. Lanjut kita ke dalam klasifikasinya. Untuk depth klasifikasi, di sini saya menggunakan fungsi klasifikasi agar memudahkan untuk meminimalisir, untuk mempersingkat codingan, sintaks. Di sini menggunakan fungsi kelas dengan parameter dataset, data frame, dan persen. Ini. Nah, jika sudah, kita akan ngeprint persentase mana yang akan di eksekusi duluan. Kan ada 20%, 30%, 40%. Nah, di sini saya menggunakan persen dahulu, lalu dikalikan 100 dengan persen. Lalu membuat variabel X dan Y. Nah, untuk X ini adalah isinya data frame values dan mengambil semua baris dari kolom 0 sampai 13. Untuk Y dataset target menggunakan fungsi dataset target. Lalu di sini akan mengsplit X dan Y dengan cara X train, X test, Y train, Y test. Sama dengan train test split, kita menggunakan fungsi train test split untuk parameternya X, Y, lalu test size sama dengan persen, random set sama dengan 100. Untuk masuk dalam random set ini adalah untuk menetapkan nilai menetapkan nilai dan tidak akan berubah dan tidak merubah-ubah nilai. Lalu membuat fungsi CLF di sini untuk nantinya untuk membuat tree, gambar tree nanti dengan fungsi decision tree classifier dengan random set 100, lalu CLF fit X train dan Y train. Nah, di sini kita akan membuat tree, gambar tree-nya. Nah, dengan tree plot underscore tree dengan variable CLF, lalu teks karena susah pada gambar nanti agak sulit membaca tree-nya, kita menggunakan text representation dengan fungsi tree export text CLF, lalu print tree plotnya di text representation-nya. Lalu lanjut ke confusion matrix-nya dengan cara kita membuat fungsi Y prediction dengan CLF dengan menggunakan fungsi CLF.predict dengan parameternya xtest tadi. Ini xtest.
lalu menggunakan variabel baru yaitu conf, yaitu confusion matrix, dengan cara menggunakan fungsi confusion matrix dengan parameter ytest dan yprediction. Lalu kita akan nge-print confusion matrixnya. Jika sudah, kita akan menghitung akurasi skornya dengan cara menggunakan fungsi akurasi score dengan parameter ytest dan yprediction, lalu nge-print akurasi skornya. Untuk fungsi-fungsi ini tadi kita dapatkan dari sini ya. Ini ada thread split untuk tadi nge-split extension-nya, confusion matrix-nya untuk membuat confusion matrix, decision tree classifier untuk membuat tree tadi, akurasi score untuk menghitung akurasi, load bind dan load breast cancer itu untuk mengambil dataset tadi. Jika sudah, kita akan memanggil kelas def ini, fungsi def ini dengan cara ngeprint kelas, dengan print ini fungsinya kelas, datasetnya apa, data wine, data frame-nya apa, ada wine, dan persennya ini. Persen itu adalah yang 20%, 30%, 40% itu. Tapi di sini kita menggunakan desimal agar bisa berjalan dengan baik. Jika sudah, kita run. Nah, ini sudah masuk. Masuk full editor. Nah, ini dalam presentasi 20%, tripodnya seperti ini. Cara bacanya adalah kalau 12, nilai ke-12 itu kalau kurang dari 755, fitur 6 kurang dari 1,29, dan fitur 10 dan kolom 10 dan nilai kolom 10 kurang dari 1 masuk termasuk kelas 2. Tapi jika fitur kolom 2 lebih dari 1, itu masuk dalam kelas 1. Untuk fitur 6, kalau fitur 6 nilai fitur 6 lebih 1,9, fitur 0 kurang dari 13,17 masuk kelas 1, dan seterusnya. Nah, untuk confusion matrixnya seperti ini biasanya. Biasanya horizontal gini, diagonal. Di sini terdapat 8 data yang benar dan 0 data yang salah. Ini terdapat 11 data yang benar dan 4 data yang salah. Lalu di sini ada 9 data yang benar dan 4 data yang salah. Dengan akurasi skornya 0,7778. Ini yang 20% tadi. Lalu yang 30% sama saja bacanya kayak tadi. Ini masuk confusion matrix-nya lebih gede ya tadi ya. Ini yang benar datanya 14 dengan 0 kesalahan. Lalu 15 benar data dan 4 salah. 16 data benar dan 5 salah dengan akurasi skornya 0,84. Lalu masuk ke persen 40%, bahasanya sama tadi karena terlalu banyak. Masuk ke confusion matrix, ada 21 data yang benar dan 0 data yang salah. Ada 21 data yang benar dan 5 data yang salah. Ada 20 data yang benar dan 5 data yang salah dengan akurasi skor 8,6. Sudah. Itu untuk wine tadi. Masuk ke dalam Pima Indian Diabetes. Nah, untuk Pima Indian Diabetes ini saya mengambil dataset dari Google. Cara ngeritnya gampang. Kita buat dataset. Kita buat variabel data.ds untuk ngerit CSV-nya dengan cara pd.read.csv diabetes.csv ini. Nah, ini. Lalu mengundang variabel baru untuk mengerit data frame-nya. Jika sudah, print dataset dataset. Nah, seperti ini. Sudah. Jika sudah, kita sama kan tadi caranya. Sini saya membuat fungsi kelas dengan parameter data dan persen. Sama seperti tadi, tapi bedanya sini dengan X-nya, kita menggunakan data values ini
Untuk X-nya kita ambil baris semua baris dan ngambil parameter 0 sampai 8, untuk Y sampai 8. Untuk ngambil ke 8, kolom ke 8. Lalu kita akan split lagi sama seperti tadi, membuat klasifikasi tree-nya dengan random set 100. CLV fit ini masuk. Nah, jika sudah semuanya, kita akan memanggil semuanya dengan cara gini. Nah, sama seperti tadi, kita akan mengambil, nah, cara ngitungnya sama kayak tadi, tapi ini lebih panjang. Akan saya paparkan segini gini aja. Nah, kita akan membaca confusion matrix-nya saja. Wih, banget. Nah, nih. Nah, confusion matrix-nya 83 yang benar, 18 yang salah, dan 26 yang benar, 27 yang salah. Dengan akurasi skor 0,71. Ini yang 20% ya, 20%. Untuk 40%, 30 ini mana? Oh, ini 20%, 30% ini, 30% ini. Nah, ini dengan 115 data yang benar dan 30 data yang salah, 40 data yang benar dan 38 data yang salah dengan akurasi 0,68. Masuk 40%, confusion skornya, confusion matrixnya 149 yang benar dan 73 dan 47 yang salah, lalu 73 yang benar dan 39 yang salah. Dengan akurasi skor lebih besar 0,72. Lanjut ke dalam ini untuk gambarnya tadi ya. Kan ini sulit untuk dibaca. Jadi bacanya gini, biar gampang. Masuk ke breast cancer sama persis sama kayak tadi yang wine tadi, tinggal diganti-ganti doang variabelnya. Ini log breast cancer, diganti log breast cancer, lalu jika sudah coba kita run, error, nah sudah. Sini terdapat 569 baris dan 30 kolom. Nah, sudah. Kan tadi 330 kolom. Nah, jika masuk di sini 30. Lalu ini tinggal ganti doang. Ini test size. Persen sudah. Tinggal ganti doang. Ini DR value sini 30. Sama seperti tadi ya nih. Sama persis banget yang sama wine tadi ini. Sama persis, tinggal kopas dan ganti variabelnya. Jika sudah, kita akan nge-run print klasifikasi dengan data BC 3,2. Sudah, kita run. Jadi seperti ini. Coba kita buka 20%-nya ini, bacanya sangat rumit ya. Bisa dibaca sendiri nanti. Nah, ini untuk confusion matrixnya yang benar 45 data yang benar dan 4 yang salah, 63 data yang benar dan 2 yang salah dengan akurasi skor 0,94. Untuk pasien 30%, ini 64 data yang benar dan 5 data yang salah, 99 data yang benar dan 3 data yang salah dengan akurasi skor 0,95. Untuk presentasi 40%, confusion matrixnya 77 data yang benar dan 10 data yang salah, 133 data yang benar dan 8 data yang salah dengan akurasi skor 0,92. Nah, sekian itu presentasi tugas dari saya. Apabila ada kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.